Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Dwi Oktaviani dengan NIM 231-2013, Program Studi Pendidikan Islam Ana-Usia Dini. Di sini saya akan mencoba uji one sample t-test untuk menyelesaikan UAS statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak Mahfuz Reza Pahlevi MPD. Sebelum menguji one sample t-test, saya akan menjelaskan apa itu statistik, SPSS, dan one sample t-test. Statistik mengacu pada data yang telah diolah atau disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, atau visualisasi. Kalau SPSS itu adalah Statistical Product and Service Solution, adalah sebuah program perangkat lunak yang digunakan untuk analisis statistik dan manajemen data dengan antarmuka grafis yang mudah dipahami. Kemudian, one sample t-test adalah prosedur uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu sampel berbeda secara signifikasi dari nilai rata-rata populasi yang sudah diketahui. Sebelum kita menguji one sample t-test, kita akan pergi ke snipping tool dulu untuk menynipping kasus dan memindahkan ke format praktikum. Setelah di snipping tool, selanjutnya kita akan beralih ke format praktikum untuk memfaste kasus yang telah kita snipping tool tadi. Kemudian setelah kasus sudah di snipping tool dan dipaste di format praktikum, selanjutnya kita akan mengcopy jumlah siswa dan nilai fisika. Setelah jumlah siswa dan nilai fisika di-copy, lalu kita masuk ke menu Excel. Kita klik satu kolom kosong, lalu kita pastekan nilai yang sudah kita copy tadi. Lalu kita akan mengubah nilai tersebut menjadi bentuk vertikal. Caranya dengan mengcopy nilai yang sudah dipaste tadi, lalu Ctrl C, lalu kita pergi ke menu paste kiri atas, lalu kita cari menu transform, lalu kita klik menu transform. Kemudian muncullah nilai tersebut menjadi vertikal. Tahap selanjutnya kita pergi ke aplikasi SPSS, kemudian kita klik variable view, lalu di kolom bawah nama itu kita akan mengetik siswa, kemudian di bawah kolom label itu kita akan mengetik nilai fisika. Selanjutnya kita akan ke data view. Itu sudah ada tulisan dengan kolom pertama bertulis siswa. Kemudian kita akan mengcopy nilai fisika dari aplikasi Excel. Untuk mengkopinya itu kita akan ngeblok nilai fisika, lalu kita Ctrl C, lalu kita pergi lagi ke aplikasi SPSS. Lalu kita akan mengcopy nilai fisika tadi ke kolom pertama. Lalu di sini kita akan mencari T hitungnya terlebih dahulu. Untuk mencari T hitung, kita pergi ke menu Analyze, lalu klik Compartments, kemudian one sample t-test, lalu pindahkan tulisan yang ada di kolom kiri ke kolom kanan. Kemudian klik OK dan muncullah nilai dari T hitung yang sudah kita cari tadi. T hitungnya yaitu 93.654 dan DF-nya itu adalah 11. Kemudian kita beralih ke format praktikum untuk menuliskan T hitungnya. T hitungnya itu adalah 93.654. Setelah itu kita beralih ke aplikasi SPSS lagi untuk mencari T-tabelnya.
Cara untuk mencari T-tabelnya itu kita masuk ke menu Transport, lalu klik Compute Variable. Kemudian di kolom target variabel itu kita mengetik T-tabel tanpa spasi. Kemudian di bagian funds group itu kita akan mencari inverse DF. Lalu di bagian bawahnya kita akan mencari IDFT. Lalu klik 2 kali. Lalu akan muncul tanda panah di kolom yang bertulis numeric. Di tanda panah pertama kita akan menulis 0.95. Kemudian di tanda panah kedua itu kita akan mengetik DF yang telah kita cari tadi. Lalu klik OK. Untuk melihat T-tabelnya kita pergi ke menu SPSS lagi. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa T-tabelnya itu adalah 1.80. Lalu kita pergi lagi ke format praktikum untuk mengetik T-tabelnya. Jadi T-tabel yang sudah didapatkan tadi itu adalah hasilnya 1.80. Kemudian kita akan memasukkan nilai T hitung dan T-tabelnya ke dalam kolom yang sudah dibuat. Pertama kita ketik T hitungnya dulu, lalu kita akan mengetik di sebelahnya T-tabelnya. Setelah T hitung dan T-tabelnya dimasukkan ke dalam tanda kurung, selanjutnya kita akan membandingkan T hitung lebih besar atau lebih kecil dari T-tabel. Lalu kita scroll ke atas untuk melihat H0 dan H1-nya. Kemudian H0-nya itu nilai fisika kelas 12 pi lebih besar dari yang dinyatakan oleh guru. Kemudian H1-nya itu nilai fisika kelas 12 pi lebih kecil dari yang dinyatakan oleh guru. Kemudian kita scroll ke bawah lagi untuk menyatakan kesimpulan dari kasus tersebut. Kemudian di kesimpulan sudah terlihat bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai fisika dari kelas 12 lebih besar dari yang dinyatakan oleh guru. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya pampangkan uji one sample t-test. Saya mohon maaf ketika ada yang kurang mengerti atau salah ketikan dalam video tersebut. Saya undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.